Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Agus Dwi Ramdhani. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sebuah pemasangan instalasi kontrol terprogram PLC yang akan mengatur bagaimana sebuah ruangan bengkel ditata. Di mana di dalam ruangan bengkel tersebut ada sebuah mesin crane yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan barang, sehingga dibutuhkan sebuah rangkaian motor. Kemudian ada sebuah lampu yang dikendalikan dengan tombol dari dua tempat. Kita lihat di sini bahan-bahan yang telah digunakan dalam pemasangan. Kita lihat pada dasar plate dari panel hub bagian ini. Yang pertama, di sini ada LCB 3 fasa, digunakan untuk pengaman apabila terjadi tegangan sentuh pada salah satu fasa oleh operator. Kemudian ada MCB 3 fasa, digunakan sebagai pengaman rangkaian daya. Kemudian ada MCB 1 fasa untuk mengamankan atau pengendali rangkaian kontrol. Kemudian ada MCB 1 fasa yang kedua untuk pengaman dan mengendalikan instalasi lampu pada ruang bengkel. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat juga ada modul PLC, karena kita akan melakukan pemasangan berbasis PLC. Terutama yang kita gunakan adalah CDU Smart Relay di sini. Kemudian ada dua kontaktor magnetik sebagai komponen utama dalam mengendalikan putaran motor, putar kanan maupun putar kiri. Kemudian ada thermal overload relay yang digunakan sebagai pengaman apabila terjadi beban berlebih pada motor. Selanjutnya kita lihat pada panel pintu. Di sini kita lihat ada beberapa komponen tombol start berupa push button untuk putar kanan, kemudian tombol push button kedua untuk putar kiri. Ada tombol off yang digunakan untuk menghentikan laju motor. Kemudian ada tombol emergency stop ES untuk menghentikan laju motor seketika bila terjadi keadaan darurat. Kemudian di sini ada lampu indikator. Yang pertama lampu indikator hijau untuk mengindikasikan motor putar kanan. Kemudian lampu kuning mengindikasikan motor putar kiri. Kemudian lampu indikator merah untuk mengetahui atau mengindikasikan terjadi beban atau overload pada motor. Selanjutnya kita lihat di sini untuk komponen-komponen instalasi lampunya. Ada tombol tekan di sini yang pertama, kemudian ada tombol tekan yang kedua. Kemudian tentunya kita butuh sebuah lampu, karena di sini kita mengendalikan satu buah lampu ini dari dua tempat menggunakan tombol tekan, juga berbasis PLC. Artinya apa? Sudah diatur dalam program yang sudah tersimpan dalam modul PLC. Baik, kita langsung menuju bagaimana pemeriksaan yang kita lakukan sebelum mengoperasikan rangkaian ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita kembali ke sini. Kita buka pintu panelnya. Kemudian beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan, yaitu kita nanti akan menggunakan alat ukur yang pertama, yaitu avometer. Bisa digunakan untuk mengukur besar tegangan sumber sudah sesuai dengan sistem 3 fase dan sistem 1 fasanya. Juga ketersambungan antara beberapa komponen dengan bodi panel ini, juga menggunakan avometer ini. Selanjutnya di sini ada alat ukur yang namanya measure, digunakan untuk mengukur besarnya tahanan isolasi antar saluran, di mana berarti ada 5 saluran. Di sini ada saluran fasa R, saluran fasa S, saluran fasa T, saluran netral, dan juga saluran pentanahan atau PE. Jadi kita nanti harus mengukur juga tahanan isolasinya dari masing-masing saluran ini. Kemudian ada fase indikator untuk
mengukur apakah urutan fasanya sudah benar. Kalau urutan sudah benar, maka putarannya sesuai dengan arah panah yang ada di sini. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya klammeter. Klammeter digunakan untuk mengukur besarnya arus tanpa membuka rangkaian. Nanti kita akan mengukur besarnya masing-masing arus RST pada saat motor sedang jalan atau sedang berputar. Baik, sampai di sini kita lanjutkan pada bagaimana melakukan pemeriksaan tahap demi tahap. Yang pertama, kita gunakan yang namanya avometer. Oke, di sini kita arahkan dulu, kita atur dulu pada rentang daerahnya. Kita akan mengukur tegangan AC, maka kita atur pada rentang AC di sini. Batas ukurnya bagaimana? Tergantung pada saat kita akan melakukan pengukuran. Kalau pengukuran sistem 3 fase berarti 750, pada sistem 1 fase pada 250. Kita mulai dari 1 fase dulu. Kemudian kita cek netral terhadap masing-masing fase. Netral terhadap R sekitar 215 di sini. Kemudian terhadap S sama, terhadap T kita 220. Kemudian kita mengukur antar fase, maka kita naikkan batas ukurnya menjadi 750. Oke, kita ukur di sini fase R terhadap S 380, fase R terhadap T 380, terhadap fase S terhadap T 380. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mengukur besarnya tekanan isolasi pada masing-masing saluran. Oke, karena di sini terbatas alat ukurnya, kita melakukan testing pada masing-masing saluran. Jadi kita colokkan ini pada saluran fase terhadap fase, kemudian kita lakukan tes, dan selanjutnya pada masing-masing saluran. Oke, selanjutnya kita memeriksa urutan fase agar nanti motor yang kita kendalikan sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi putar kanan dan putar kirinya. Oke, caranya kita menggunakan fase indikator di sini. Sebelumnya sudah kita sambungkan dengan rangkaian output menuju motor sesuai dengan indikator kabel masing-masing. Oke, kalau sudah, kita harus menyalakan dulu rangkaian dayanya. Jadi kita mulai dari menaikkan tuas LCD 1 fase, kemudian kita naikkan tuas LCD, kemudian kita naikkan tuas LCD 3 fase. Setelah itu kita nyalakan salah satu kondisi putar kanan atau putar kiri. Kita nyalakan. Ini kontaktor sudah bekerja, berarti saluran menuju output motor ini sudah aktif. Kemudian kita tinggal menekan tombol cek di sini. Oke, indikator putar kanan ini sesuai dengan arah yang ada pada alat ukur, sudah sesuai. Kita cek lagi, berarti urutan R, S, T di sini sudah benar, sehingga aman untuk disambungkan langsung ke terminal motor. Selanjutnya kita matikan dulu rangkaian dayanya, kemudian kita putus dulu rangkaian dari sumber dengan cara urutan terbalik, yaitu MCB 3 fase kita turunkan, kemudian LCB kita turunkan, kemudian MCB 1 fase kita turunkan. Oke,
Selanjutnya kita akan mengoperasikan rangkaian ini, yaitu dengan menghubungkan instalasi ke motor, dan kita akan mencoba mengoperasikan rangkaian instalasi penerangannya. Oke, kita sambung dulu. Sudah. Oke, sudah kita pasang ini. Selanjutnya kita mencoba mengoperasikan instalasi secara keseluruhan. Oke, kita mulai dari menaikkan tuas-tuas yang menuju sumber. Oke, langkahnya kita urut seperti ini. Yang pertama, kita hidupkan dulu MCB menuju modul PLC. Ini sudah jalan, ditandai dengan tulisan run. Kemudian kita naikkan tuas LCB. Selanjutnya kita naikkan tuas MCB 3 fasanya. Oke, kita langsung menuju tombol-tombol yang ada di pintu panel. Oke, kita jalankan motor putar kanan. Oke, kita lihat di sini motor berputar arah kanan. Jadi arah kanan seperti ini. Berarti secara prinsipnya crane sedang menurunkan barang. Oke, selanjutnya untuk menaikkan barang, maka kita tidak bisa langsung menekan tombol menaikkan barang, tapi kita harus memberhentikan dulu laju motor dengan cara menekan tombol off. Baru setelah itu kita jalankan crane untuk menaikkan barang. Lampu indikator putar kiri, jadi putar kiri untuk menaikkan barang. Selanjutnya, apabila terjadi keadaan darurat, misalkan barang hampir jatuh, maka kita tekan tombol emergency stop di sini. Kita atur keadaan agar baik atau kembali keadaan normal, baru kita jalankan lagi. Tapi ingat, ini tidak bisa kita jalankan kecuali kita melakukan reset pada tombol emergency stop. Kalau sudah, baru kita jalankan kembali motornya. Kemudian kita stop. Ini arah kanan seperti ini. Kita stop. Kemudian motor kiri seperti ini, laju kiri, kita stop. Kemudian kita coba jalankan lagi. Kemudian ternyata terjadi beban lebih pada motor. Jadi bila terjadi beban lebih pada motor, maka dia akan trip pada tork. Motor berhenti, ditandai dengan lampu indikator merah sedang menyala. Oke, cara menjalankan motor kembali, maka kita harus melakukan reset pada komponen tork, baru kita jalankan kembali motornya. Kita stop, kemudian kita putar kiri, kita stop untuk menghentikan lagi motor. Oke, instalasi motor sudah selesai kita operasikan. Sekarang kita pindah ke instalasi penerangan. Oke, pertama kita harus naikkan dulu MCB tunggal yang menuju ke instalasi penerangan. Sekarang kita coba mengoperasikan kendali lampu. Oke, lampu dinyalakan dari tombol sebelah kiri. Kita coba tombol yang sebelah kanan. Lampu mati dengan menekan tombol kanan. Kita bisa hidupkan dari tombol kanan juga. Kita bisa matikan lagi dari tombol kanan. Begitu juga sebaliknya, kita bisa hidupkan dari tombol kanan. Kita bisa matikan dari tombol kiri. Oke, berarti rangkaian instalasi sudah berjalan
sebagaimana yang sudah kita harapkan dari sejak perencanaan di awal. Oke. Terakhir, jangan lupa untuk menyelesaikan pekerjaan kita kali ini, kita harus mengembalikan posisi rangkaian pada saat awal, yaitu kita harus mematikan semua rangkaian menuju sumber tegangan. Langkahnya adalah secara terbalik, kita matikan atau kita turunkan tuas MCB satu fasa untuk penerangan. Kemudian kita turunkan MCB 3 fas untuk rangkaian daya. Kemudian kita turunkan tuas untuk LCB. Terakhir kita turunkan tuas MCB 1 fas untuk rangkaian kontrolnya. Oke, terakhir kita tutup panelnya. Nanti pekerjaan kita sampai kali ini selesai. Terima kasih sudah menonton pertemuan kita dari awal. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.